Padahal hidup hanya sekali. Kalau hari ini gagal di dunia, sak lawas-lawasi gagal di akhirat. Berapa kali, berapa banyak orang ahli ibadah yang nampak baik, mungkin diri kita sendiri, orang menyanjung, orang memuji, satu perasaan mulia, rumongso aku baik, hancur. Sekali hidup di dunia, sebaik ibadah lahir, hati rumongso api, tidak akan bahagia selamanya di akhirat. Itu adalah hukum rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal akhad al-wahidus somadu yahdilir rasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, saya muliakan, wabil khusus Ketua Yayasan Al-Ma'ruf dan Admin Alam Hikmah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang pemimpin mujahadah yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam hari ini kita mujahadah memperingati lahirnya sholawat wahidiyah, untuk kirim doa kepada ahli kubur kita semuanya dan mendoakan keluarga kita, muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga membuahkan manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Hadirin yang saya muliakan, pengajian itu memang bermacam-macam pembahasan. Ada yang pembahasan masalah ubudiyah, ibadah lahir. Ini golongan orang-orang ubadun. Ini golongan ibadah lahir yang sangat baik sekali. Ibadahnya, sholatnya ini bagus. Tapi ada juga golongan pengajian yang pengajian itu membahas masalah perjalanan batiniah, perjalanan batin, krono madhep marang Allah, menghadap kepada Allah
itu melalui jalur rohani. Jadi yang madhab itu rohani, tapi yang melakukan ibadah berupa fi'liyah, perbuatan, itu diatur oleh syariat. Milo saking menika, monggo khususnya Bapak Ibu, eman-eman ngaji hanya beberapa menit, mungkin gak sampai 1 jam, monggo kita buka hati kita, hati yang tertutup, hati yang terhijab, kita buka. Cara buka, diam, hati ini mujahadah. Jadi sambil mendengarkan, ini hati ini mujahadah, sing durung lembaran sambil mujahadah lembaran. Yang belum membaca ya Sayyidi ya Rasulullah dibaca dalam hati sambil mendengarkan, minta kepada Allah hidayah agar ilmu hikmah benar-benar masuk ke dalam hati kita. Ngaten nggih? Jadi diam sejenak, kita praktek hati kita mujahadah, praktek hati kita merasa salah, merasa dosa, merasa zalim. Kalau begitu, ilmu hikmah bakal diberikan oleh Allah ke dalam jiwa rohani hambanya Allah yang sudah persiapan. Jadi ngaji itu untuk persiapan, hati dibuka. Wurudul imdad bihasabil istidad. Jadi didahulukan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya pertolongan Allah itu tergantung persiapan kita. Maksudnya tidak seperti kalau kita ngaji, hati ini kita persiapkan, jauh-jauh datang dari rumah, kepingin oleh ilmu hikmah, persiapkan, fokus, hati harus diisi dengan ilmu. Jadi hati dibuka. Hadirin yang saya muliakan, sebanyak ibadah apapun, sebaik ibadah apapun, jadi ibadah jenengan api ya apa, ibadah ini bagus, tekun, wake, itu tetap tergantung urusan kolbu, tergantung hati. Kalau ibadah lahir kita bisa, sholat bisa, tapi hati yang menghadap kepada Allah itu sing sulit. Ya, jadi urusan kolbu itu sangat diperhatikan. Nah, kita ibadah lahiri sungguh-sungguh mempeng, tapi hati yang kosong, hati harus dibuka. Kalau tidak demikian, kita ini termasuk orang yang zalim, yang sesat. Ini menurut Allah, karena hatinya tidak bisa madhab. Dalam surat Az-Zumar ayat 22, kula panjenengan dielingaken kali Allah, fawailul lil qasiati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ini Allah dalam surat Az-Zumar ngilingaken. Bapak Ibu sudah ibadah? Sudah tuh? Sholat tekun, sholat tasbih itu tadi ya, wirid sudah, berbuat baik sudah, tapi Allah mengingatkan, diling-iling, ini urusan hati. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Terus undi dawuh Allah, celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat kepada Allah. Jadi Allah maha celaka orang yang hatinya itu keras, gak iso eling marang Gusti Allah.
Nah ini, bahkan Allah menyatakan ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini hadirin, ini sangat berat memukul kita. Sholat sudah, puasa sudah, haji sudah, umrah sudah, satu yang belum, hati harus lunak, hati harus gembuk, hati harus lembut. Karena bila hati ini membeku, membatu, keras, tidak bisa ingat kepada Allah, terus sehingga diakui kabeh, kailing nang Allah itu diakui kabeh, gumekku gitu ya, milikku, ibadahku, sholatku, ilmuku, khusukku. Ulaika fi dhalalim mubin. Bila itu tidak kita kembalikan kepada Allah, semuanya itu tidak kita tujukan kepada Allah, saking atau tidak bisa menembus kepada Allah, akhirnya Allah mengatakan mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Mulai ngaji urusan jiwa ini wajib, ngaji urusan sholat wajib 5 waktu, tapi ngaji madhep kepada Allah wajib. Kalau hati tak keras membatu, sholatnya sudah benar, tapi akhlaknya kurang benar. Okay. Padahal sholat yang benar itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Lebih-lebih ini masih Rajab ya, masih ada Rajab ini. Ya, itu mencegah keji dan mungkar. Tapi kita ahli ibadah kok masih keji, kok masih mungkar, mudah menyalahkan orang lain. Ulaika fi dhalalim mubin. Allah mengatakan kalau itu keras hati kita, tidak bisa nembus kepada Allah. Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Satu ayat ini mari kita bongkar rahasianya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan dalam jiwa manusia, ini misalkan jiwa ya, ini jiwa manusia, ini ada 3 karunia dari Allah. Jiwa loh ya, rohani loh ya, ada 3. Tiga-tiganya ini saling berkaitan yang akan menjadikan manusia mengenal dirinya sendiri. Ono telu. 1 disebut an-nuru, cahaya. Bukan cahaya ini ya, cahaya hati. An-nur, cahaya. Ini nomor 1. An-nur itu diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang punya wirid yang benar. Buah daripada wirid adalah warid. Dari warid inilah timbul an-nur. Jadi manusia yang diberi oleh Allah karunia an-nuru, ya, an-nuru wirid dari Allah, diberi wirid menimbulkan an-nuru, menimbulkan cahaya. An-nuru lahul kasfu. Apa artinya? Nur cahaya yang diberikan oleh Allah di jerone dodo. Jadi nur yang di hati kita ini ya, ini mempunyai daya yang dapat membuka tabir aling-aling. Jadi nur yang ada di hati ini bisa membuka tabir yang ada di hati. Dalam kitab Khazinatul Asrar, ibu, bapak yang ahli ibadah, yang ahli ilmu, kita semuanya ini oleh Allah diberi tabir jumlahnya
360.000 tabir. Lah bagaimana iso madhep nang Allah wong kaling-kalingane mawon 360.000. Ini saya tidak bisa melihat ibu-ibu karena ada satu tabir yang menghalang-halangi. Saya tidak bisa sampai ke belakang, di situ ada ibu-ibu karena ada tabir putih yang menghalang-halangi. Satu tabir harus ditembus, dibuka, baru bisa melihat. Padahal itu jumlahnya 360.000 tabir. Maka butuh hidayah. Butuh apa? Petunjuk, butuh hidayah. Lah mencari hidayah ini sangat sulit. Banyak orang ibadah mencari hidayah, malah banyak yang kesasar. Ibadah bagus tapi gak oleh hidayah, tambah ngomong suapi, itu kan berarti tidak dapat hidayah. Kelonjang dan seperti cari hidayah tiap malam menangis kepada Allah, direwangi sholat, direwangi sujud, siang direwangi puasa, tapi tidak diberi hidayah oleh Allah, tambah kesasar. Runi kesasar gimana ya? Tahunya kesasar, dia tambah merasa benar. Ketika panjenengan yang ibadah, ahli mujahadah, ahli istighosah, kok semakin banyak ibadahnya, kok tambah akeh mujahadah, kok tambah akeh madhepi teng Gusti Allah, bilangan-bilangan mujahadah ditingkatkan, kok masih ada perasaan aku, artinya hati kita belum mendapat nurul qalbi, cahaya batin. Mulanya digoleki. Berapa di antara kita hadirin? Karena hidayah Allah itu paling utama. Ono wong duwe ilmu, jangan ngaji ya, ini ngaji juga ya. Ilmune tambah, pulang teko pondok ngaji kitabnya bagus, tapi bila nur tidak ditaruh di dalam hati, tidak bisa membuka hijab, karena an-nuru lahul kasyfu, nur itu memiliki kemampuan membuka aling-aling sehingga orang itu sampai kepada Allah. Ilmunya apa? Ilmu ini gak tambah nyeduk marang Allah, tapi nambahi ada. Man izdada ilman, jadi siapa bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, dan tidak bertambah nur hidayahnya dari Allah. Arti ini tambah peteng karena nuri, lam yazdad minallahi illa bu'da. Jadi tidak semakin bertambah dekat kepada Allah, tapi semakin illa bu'da, melainkan semakin jauh. Dan ini lek mboten kalau panjang perhatikan hadirin, kita tuh tertipu di situ. Bahkan ilmu sing kula panjenengan lambai yang kita ambil iku malah dadi aling-aling dhewe, salate dadi hijab sendiri. Ya, jangan-jangan kita lama ngaji di sini, mujahadah puluhan tahun, madhep teng Allah puluhan tahun, sampai datang ke Mekah berkali-kali, ke Raudhah, ke Madinah berkali-kali, jangan-jangan itu ndadekno tambah dadi hijab, jangan-jangan dadi aling-aling. Ya, jangan lihat kepandian kita, jangan melihat pintere wong pidato, misalkan saya bisa pidato gitu, jangan melihat itu. Ya, iblis itu ahli ilmu,
Tapi tambah ado kali Gusti Allah. Menjadi pimpinan malaikat itu ya. Malah diusir oleh Allah. Kalau melihat pengalaman iblis yang mulia di sisi Allah, semakin banyak ilmunya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak keramatnya, malah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan-jangan kalau jenengan bensin ngoten. Ketika sakaratul maut, ketika meninggalkan dunia, jarene kanca-kanca iku wong apik, iku wong mulya, iku wong alim, tapi kita tidak tahu di dalamnya ada hijab aling-aling yang belum kita buka sehingga gak bisa nembus. Iblis itu satu hijab agung diusir kali Gusti Allah. Ya, kita gimana? Ya. Hadirin, An-Nur itu berasal dari Junudul Anwar, tentara hati, tentaranya cahaya. Jadi Allah dekat tentara cahaya, dari situ membuka hijab, aling-aling dibuka. Ketika hijab itu rupa alim, ilmu, nur iku nubruk des. Oh, tiba itu tuh ilmuku iki peparingi Gusti Allah. Saya lahir gak bawa ilmu, saya ini bodoh, merasa bodoh. Hanya Allah yang pandai. Itu adalah nur yang menembus di dalam hati. Ini sudah bisa kita belum? Kerja sukses, rezeki akeh, terus merasa itu datang dari usahanya, merasa dari doanya. Saking aku mujadah rezekiku akeh, iki usahaku akeh. Itu namanya hijab, aling-aling, gak bisa madep. Maka Junudul Anwar sing mlebu nang dodo peparing Allah niku niki sing nembus. Ketika hijab merasa doaku diijabahi sehingga saya berhasil, sehingga merasa usahaku yang sungguh-sungguh itu akhirnya saya berhasil, itu ditembak dengan Junudul Anwar, tentara-tentara nur yang di situ akhirnya tembus, ditembak des, akhirnya menyadari, oh ya Allah, ternyata bukan dari doaku tapi dari peparingi Gusti Allah. Ternyata bukan dari sekolahku yang kuliah S1, S2, doktor, tidak, tapi itu adalah peparingi Allah. Loh, semakin pinter seseorang itu hijabnya tambah kandel hadirin. Coba ya, kalau kalian jenengan sekolah SD gitu, sukses ya apa? Waduh, rezeki wis peparingi Allah, masih begitu. Coba kalau sudah S2 doktor, mengapa sukses? Andaikan aku tidak kuliah, gak iso sukses. Loh, ini namanya hijab. Gitu toh? Andaikan aku ben gak mondok, gak iso dadi kiai, gak iso dadi ustad, itu hijab. Mulai perlu ngaji rohani supaya Allah menaruh Junudul Anwar, tentara-tentaranya nur. Ngoten niku. Lek wis tentara itu masuk an-nurulahul kasyfi. Jadi nur itu adalah untuk membuka, kaswi niku membuka, terbukanya aling-aling. Mongko wajib diikhtiari, wajib diusahakan. Alati gini hadirin, wonten Al-Quran, di Al-Quran Allah sudah tegas mengatakan supaya saya dibuka hijabnya oleh Allah, supaya saya, kita, panjenengan dibuka tutupnya oleh Allah, diberi jalan untuk membuka. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Lek mboten sungguh-sungguh mboten saged. Saya tanya, jenengan sehari semalam mujadah ping pira?
nonton TV ini ping piro, kemana-mana dulin lan dindi ping piro, tapi perjalanan menuju Allah sungguh apa tidak? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah itu menuntut, dan barang siapa yang sungguh-sungguh minta nur, minta supaya Allah memberikan tentara nur cahaya yang ada di dalam jiwa ini, bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah, menuju ridhonya Allah, fina, ya, menuju Allah, jalannya Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh pasti saya berikan. Wajada manjada wajada. Nah ini mengapa kita tidak bisa tenang, mengapa hidup kita susah, mengapa kita ini tidak siap-siap? Karena satu, tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh, sholat tidak pernah sungguh-sungguh. Sholat salam pergi, tidak pernah minta ampun yang sungguh-sungguh. Tidak pernah menyuwun Gusti Allah, memohon kepada yang sungguh-sungguh. Allah di nomor 2 kan. Diingatkan ini oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hidup ini harus sungguh-sungguh. Nyambut gawe lek gak sungguh-sungguh ndak hasil kok. Padahal ini uang, padahal itu dunia nggih. Mencari dunia kalau ndak sungguh-sungguh ndak bisa. Apalagi ingin mendapatkan hidayah yang berupa an-nuru, yang mana an-nuru ini untuk membuka aling-aling, membuka hijab. Nah, kira-kira kulon jenengan ini hijabe kandel apa mboten? Kalau kandel, bagaimana kita bisa madhep ke Allah? Bagaimana kita bisa menghadap kepada Allah? Bagaimana kita bisa menghadap untuk mohon ampunan Allah, menerima ampunan Allah? Ya gak iso tuh. Wong aling-aling itu dibuat. Memang Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, tapi kita yang tidak sungguh-sungguh. Dosanya akeh? Nggih Ustaz, nggih apa? Sudah sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Kita tidak pernah sungguh-sungguh. Seorang yang dieksekusi mati, mau ditembak mati, di penjara sebelum ditembak menangis setiap malam itu, ngetuni dosane, karena dia tahu akan pulang kembali kepada Allah. Tiap malam terdengar suara tangisan, suara istighfar, bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran, sehingga ketika ada diregu tembak, mata ditutup, hati menangis, istighfar, nyebut asma Allah. Ya semoga walaupun dosa sebesar apapun, tapi bila bersungguh-sungguh, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kita merasa gak punya dosa itu apa ya, merasa gak dolim, merasa baik, makanya tidak pernah sungguh-sungguh. Maka dalam kitab Takribul Usul itu didahulukan, mengapa sih kita tidak sungguh-sungguh? Karena merasa baik. Lah pertolongannya Allah bukan orang yang merasa baik. Jadi dosa mulai remaja sampai dewasa, sampai orang tua, sampai setua ini itu kudu di manage, dikelola, dimasukkan ke dalam hati, jangan dibuli, dikunci, sehingga kita selalu merasa salah, selalu merasa dosa. Ketika Israel datang,
kita akan mati, ya perasaan dosa, perasaan salah, perasaan dolim, ini yang akan menjadikan ampunan Allah. La yakunul fadlu illa lil qulubil munkasirati muta'arridati linnafahatil ilahiyah. Di situ diterangkan. Jadi ketika seseorang itu rumangsa salah, sungguh-sungguh niki nggih, merasa dosa, ingat dosanya. Ingat dosa tidak terasa meneteskan air mata. Ingat dosa kepada keluarganya tidak terasa meneteskan air mata. Itu sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh ini Allah berjanji akan kuturunkan fadl, keutamaan. Saya turunkan kasih sayangku, saya turunkan ampunanku. Bila ada hambaku merasa dirinya rendah, merasa dirinya dolim, merasa dirinya penuh dosa, dikunci di dalam hati, dijadikan alat untuk tunduk merendah kepada Allah, maka Allah berjanji, saya beri fadl orang itu, saya beri keutamaan, saya beri kasih sayangku, saya beri ampunanku. Aku tidak peduli walaupun bodoh, tapi bila hambaku seperti itu, maka akan ku ampuni, ku sayangi, bahkan ku catat sebagai kekasihku. Jadi untuk menemukan an-nur itu, karena an-nur yang disebut tadi adalah lahul kasyfi, itu adalah membuka hijab, syarate kudu rumangsa elek. Ono wong ahli ibadah, ahli poso, ahli sedekah, kok rumangsa apik mardudun ditolak. Karena Allah gak iso disekutukan, gak bisa Allah disekutukan. Allah itu esa, maha luhur, maha suci. Kita kok rumangsa luhur, rumangsa suci, maka dia syirik kepada Allah, dibuang. Itu hijab. Supaya bisa an-nuru, mohon kepada Allah ditaruh di dada. Ya apa carane? Mujadah. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah kebetulan kalau panjenengan mujadah diberi kemudahan di akhir zaman memakai sholawat wahidiyah sing panjenengan maos. Tapi wis diwaca bagus, kesungguhannya yang kurang. Ping pira? Makan berapa kali? 3 kali. Itu makan lahir, makanan jasad, sebanyak-banyak makan, sebaik-baik vitamin, ujungnya menjadi kotoran dibuang di sungai. Tapi kalau urusan rohani, berapa kali kita mujadah? Mestinya sehari semalam 3 kali tuh, lembaran itu 3 kali, atau 7-17 3 kali, atau ya Sayyidi, ya Rasulullah, sungguh-sungguh ditaruh di hati setengah jam, kalau bisa 3 kali, kalau tidak bisa sekali tidak apa-apa, ditingkatkan. Itu baru yang disebut mujadah. Astagfirullah. Hidup sekali hadirin, usia kita semakin bertambah, ya, kita tambah tua, mau kemana? Unduru madza fis samawati wal ard, perhatikan apa yang ada di langit maupun di bumi. Banyak anak-anak kita yang belum siap untuk kembali, masih suka berani dengan orang tua. Anak-anak kita masih ikut-ikutan perbuatan yang negatif, kena narkoba, jambret, begal, belum ada persiapan, dijemput oleh Israel. Padahal hidup hanya sekali. Kalau hari ini gagal di dunia,
sak lawas-lawasi gagal di akhirat. Berapa kali, berapa banyak orang ahli ibadah yang nampak baik, mungkin diri kita sendiri kurang menyanjung, kurang memuji, satu perasaan mulia rumongso aku baik hancur. Sekali hidup di dunia sebaik ibadah lahir, hati rumongso api, tidak akan bahagia selamanya di akhirat. Itu adalah hukum rohani. Hukum rohani orang masuk surga. Kalau hukum lahir ibadah, sing mempeng maca la ilaha illallah sing akeh. Tapi hukum rohani wis to ibadah sebanyak mungkin. Sudahlah kalian mujahadah yang sebanyak mungkin, ibadah sebanyak mungkin. Sedetik sedarah merasa takabur, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Maka sebanyak ibadah tergantung hati, tidak akan masuk surga. Layat hulul jannah siapa? Mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Siapapun orangnya ketika kembali kepada Allah ada sedikit perasaan aku, perasaan lebih baik dari orang lain, perasaan jaga no amal, tidak pernah jagakan Allah, minat takabur, merasa lebih besar dari orang lain, tidak akan masuk surga. Sayang yang ini jarang dingajikan di umum. Yang dingajikan amal lo, iki wiritono, kue munggah swarga, sopo sing tangi bengi, dengan rutin dia akan selamat, dia akan masuk surga. Tapi sayang hukum rohani ditolak. Cita-cita kita masuk surga bila ada sedarah, hanya sedikit, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih khusyuk daripada orang lain, merasa lebih pandai daripada orang lain. Lu ini bisa dihancurkan dengan yang disebut di Al-Hikam ini adalah An-Nur. Karena An-Nuru lahul kasfu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah karena buah dari perasaan dosa, buah rumangsa elek, buah rumangsa bodho, buah faqad dzalamtu, sungguh kami zalim selalu. Jadi perasaan tawadhu di hadapan Allah itu akan membuahkan cahaya hati, sedangkan cahaya hati itu bisa membuka tabir yang jumlahnya 360.000 hijab. Makanya jangan bangga. Ojo rumangsa bener. Dunia ini bukan tempat merasa benar. Dunia itu tempat merasa salah. Ingat ya, dunia itu bukan tempat merasa benar, bukan. Dunia itu tempat merasa salah. Dunia itu diciptakan tempat merasa dosa. Mulia mana kita dengan Nabi Adam? Bukan kenapa-napa nih. Nabi Adam diciptakan oleh Allah langsung, istilah bahasa dari tangan Allah sendiri, dari kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi tidak pernah berdosa Nabi Adam. Hanya satu kesalahan, melanggar tidak boleh mendekati buah khuldi. Nabi Adam hanya melanggar perintah Allah, mendekati buah khuldi, tidak maksiat seperti kita. Nabi Adam tidak pernah syirik. Nabi Adam tidak pernah dosa besar. Nabi Adam tidak punya dosa hak adami. Hak adami itu dosa ngerasan, itu hak adami, harus dikembalikan besok. Wong ngerasan itu pada karo utang, umpamanya fitnah. Utang itu harus disauri. Sampai Rasul mengatakan celakalah orang yang meninggal dunia masih punya hutang. Yang kita anggap hutang-hutang lahiriah saja, tidak.
jenengan ngrasani wong ku termasuk hutang. Hutang nama baik yang kita jelek-jelekkan. Kita menfitnah orang lain itu hutang. Harus disauli di dunia dengan ridho orang yang kita sakiti, yang kita dolimi. Bila tidak, di akhirat akan dibuka. Wa husila ma fisudu, dibuka hati kita. Diminta oleh orang-orang yang pernah kita ini hutang kepadanya. Kalau hutang dunia masih bisa ahli kubur kita, ahli waris kita bayari, tapi kalau sudah hutang, urusan ngerasani, menjatuhkan nama baik orang lain, mengotori jiwa orang lain, menfitnah, apalagi membunuh, gimana kita bisa selamat di sisi Allah? Jangan kecil hati. Walaupun bapak ibu ahli ngerasani sebelum ngaji nih, ahli ngelokno wong, ahli menfitnah, jangan kecil hati. Mujadah bersungguh-sungguh. Sing mboten apal di rumah nggih, ya Sayyidi ya Rasulullah, diresapi. Kalau dosanya kita seperti ini, nangis nang Gusti Allah. Karena penghapus dosa adalah air mata min khasyatillah, air mata yang takut kepada Allah. Kita kehilangan duit nangis, kehilangan pekerjaan nangis, tapi kehilangan kesempatan mujadah, kesempatan madhep kok tidak pernah nangis. Aneh. Padahal akan kembali ke Allah. Kita kembali pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan mau kembali kepada Allah, kita masih berpelepotan dosa-dosa seperti ini. Hutang itu. Hutang gak disauli. Gantung di alam sana. Dan diterima oleh Allah. Nah, bagaimana dengan hutang nyawa, membunuh orang? Bagaimana dengan hutang harga diri, orang kok dirasani? Bagaimana dengan hutang harga diri, menfitnah orang lain, mencaci maki orang lain? Fawailul lil, ya, celakalah orang-orang yang mengumpat, mencaci maki, mencela. Jadi Bapak Ibu, An-Nur yang sama sini hanya satu sepotong bahasan. Ini harus kita upayakan. Kunci hati dari kotoran, ikut dikunci. Buka hati untuk menerima cahaya, kunci hati untuk menutup kotoran. Bagaimana cara membuka hati supaya dapat hidayah? Ojo rumongso apik, titik. Ojo rumongso aku, titik. Aku pinter, buang. Aku ahli mujadah, buang. Aku wis iso ngeterapno lillah billah, buang. Aku wis khusyuk, buang. Fafiru ilallah, larikan, cari Allah, larikan kembali pada Allah. Ojo di aku. Sing dosane akeh ndingklu. Yang gak iso nangisi dosa, yo atine sing nangis, ya Allah. Saya mau kembali kepada Panjenengan, ya Allah. Sedangkan dosa saya menumpuk, dan Panjenengan janji tempat orang-orang yang berdosa dan mencintai dunia itu adalah tempatnya kembali kepada neraka. Aku sudah menghadap ke sana, ya Allah. Sedangkan saya tidak mampu, ya Allah. Dan akhirat itu adalah selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, mujadah dilatih terus. Ya Sayyidi ya Rasulullah, itu untuk mendapatkan nur yang saya maksud tadi, melalui Rasulullah. Lek toriko dengan kiainya, dengan mursyid kamil mukamil, untuk mendapatkan nur melalui guru toriko mursyid kamil mukamil. Nah kita di akhir zaman sing paling gampang melalui ya Sayyidi ya Rasulullah, karena langsung Rasulullah. Bahkan di dalam salawat wahidiyah ini selain melalui Rasul, juga melalui yang disebut ya ayyuhal ghausu salamullah. Kalau kita sudah tahu yang sungguh-sungguh, ya ibadah saja lahir sungguh-sungguh. Nah ibadah untuk menemukan nurnya yang disebut
Junudul Anwar kalau mestinya harus sungguh-sungguh, sambil ke pasar, sambil masak, dilatih. Jadi Bapak Ibu, mari kita renung sesaat. Mati itu jelas pasti. Kita akan kembali kepada Allah pasti. Tapi selamat tidak ada jaminan. Nabi Adam kesalahan sekali. Nabi Adam tidak berani. Nabi Adam tidak pernah mengumpat. Nabi Adam tidak pernah ngerasani. Bagaimana hanya Nabi Adam sendiri? Hanya mendekati buah khuldi. Itu menangis 200 tahun. Ketika dikeluarkan dari surga, petang puluh dino sujud sambil nangis di hadapan Allah. Itu Nabi Adam. Hanya kesalahan makan buah khuldi. Nah, kita kesalahannya luar biasa. Berani kepada orang tua, ninggal no sholat, hutang kepada tetangganya, hutang ke harga diri, ngerasani. Banyak sekali dosa kita. Untung jadi umatnya Kanjeng Nabi, berbanyak sholawat. Insya Allah Allah bakal mengampuni kita semua, gitu ya. Semoga Allah meridhoi. Dan tadi ada yang kirim doa yang menyusul ya, ini ya, Bapak Sabar, Bu Warimin, Bapak Suparno, Bapak Kanap, Ibu Supami, Mbak Samina, Bu Miskati. Terus ini tadi yang dari Aba Askap kalau tidak salah dia, ditujukan pada Busol kaliannya tuh apa nih ya, Pak Fauzi ya, Busol apa Askap ya, dan yang lainnya. Semoga Allah meridhoinya, termasuk ahli kubur kita semua nggih. Bapak Ibu kita yang tadi di Fatihai, sekali lagi termasuk anak-anak kula jenengan lan kula panjang yang hadir, muga-muga ditulung kali Gusti Allah. Amallah sebanyak mungkin, amallah sebaik mungkin, cuma ingat hati harus ada nur Junudul Anwar, karena nur inilah yang bisa menembus hijab semuanya saja. Al-Fatihah. Nggih, sing mboten hafal ya Sayyidi Rasulullah maca selawat nggih, dihadirkan kepada ahli kubur kita, keluarga kita nggih. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati maklumatillahi wa fuyudati wa amdati. Itu apa itu? Nggih, kalau kinten cukup, muga-muga sedaya diridani. Ini juga ada dari kirim doa kepada beliau ya, saya baca dalam hati aja ya semuanya. Laumul Fatihah. Kalau kinten cekap semanten mawon, muga-muga Allah ngridani. Belajar mangsa elek, belajar mangsa dosa, iling wong tua sing gedhekno. Kita belum bisa membalas jasa orang tua. Ingat anak-anak kita yang belum kita didik agama sehingga menjadi nakal. Ini tanggung jawab kita. Muga-muga diridani kabeh oleh hidayah kabeh. Lahumul Fatihah. Bismillah. Nggih, kebaginten cekap semanten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.